Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pupaska Pramita. Sini saya akan mereview pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Nah, di pertemuan pertama itu ada ekosistem startup. Ekosistem startup bila kita merujuk pada definisi adalah suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Intinya, dalam keterkaitan satu dengan yang lainnya bisa menimbulkan efek yang bermanfaat. Dalam sebuah pengembangan startup, tentu saja dibutuhkan upaya, gairah, semangat bersama untuk melahirkan sebuah startup menjadi model bisnis yang mempengaruhi dan memberikan nilai ekonomi besar dalam masyarakat. Sebuah startup yang didukung juga harus bisa menyelesaikan sebuah problem solving yang sering terjadi di masyarakat. Nah, lalu ada pola pikir kewirausahaan dan kepemimpinan startup yang kuat dan pantang menyerah. Dalam pengalamannya, membangun bisnis lebih tentang mendapatkan hasil daripada mimpi atau keterampilan teknis yang tepat. Hasil daripada mimpi memiliki atau keterampilan teknis yang tepat. Sebagai investor, hal yang ingin mereka lihat dan dengar dari para kewirausahaan adalah tekad, sikap semangat, pantang menyerah, dan fokus. Memisahkan wirausahaan luar biasa dari 90% lainnya yang akhirnya gagal atau menyerah dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi setiap bisnis baru. Atribut dan pola pikir pribadi berikut akan meyakinkan investor yang cerdas untuk percaya bahwa Anda dapat merealisasikan bisnis serta ide yang Anda ajukan. Yang pertama ada tunjukkan pencapaian-pencapaian sebelumnya. Yang kedua ada buatlah target yang lebih tinggi daripada proposal bisnis. Yang ketiga, tunjukkan kredibilitas sebagaimana pemberian pengaruh dan memimpin di industri. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan dan masalah yang dihadapi pasar. Manajemen inovasi. Yang dimaksud dengan manajemen inovasi sendiri adalah kombinasi dari manajemen dari proses inovasi dan manajemen perubahan. Hal ini mengacu pada produk, proses bisnis, dan inovasi organisasi. Manajemen inovasi memungkinkan organisasi untuk menanggapi peluang eksternal dan internal dan menggunakan kreativitas untuk memperkenalkan ide-ide, proses, dan produk dengan memanfaatkan peralatan manajemen inovasi. Manajemen dapat memicu dan menyebarkan kemampuan kreatif tenaga kerja untuk mengembangkan yang berkesinambungan dari perusahaan. Alat umum yang meliputi brainstorming, virtual photocopy, product management siklus hidup, ide manajemen, trees, phase model, gerbang, manajemen proyek, lini produk perencanaan, dan manajemen portofolio. Lalu ada 6 prinsip dasar yang dapat menciptakan inovasi dan kreativitas. Yang pertama, menjadi diri sendiri. Yang kedua, kita selalu memiliki orang-orang yang mendukung. Yang ketiga, menggapai cita-cita setinggi bintang di langit. Yang keempat, hal apa yang dapat kita pelajari. Yang kelima, tetapkanlah mengejar suatu hal. Yang keenam, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, lalu di pertemuan ketiga kita ada framework dan metode menjalankan bisnis startup. Yang itu ada alat dan proses startup learn. Yang pertama, lompatan asumsi keyakinan, yaitu Lean startup dirancang untuk beroperasi dalam situasi di mana kita menghadapi ketidakpastian yang ekstrim sehingga kita tidak dapat membuat perkiraan yang akurat tentang apa yang mungkin terjadi. Dalam keadaan seperti itu, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah membentuk serangkaian hipotesis dalam pengertian ilmiah tentang apa yang ingin kita lihat terjadi. Hipotesis ini disebut asumsi lompatan keyakinan. Yang kedua, ada minimum variable product MVP. MVP merupakan sebuah produk atau aplikasi
dengan spesifikasi seminimal dan pembuatan secepat mungkin, namun mampu melayani kebutuhan inti pengguna semaksimal mungkin. Fungsi utama MVP adalah untuk meningkatkan daya tarik pelanggan terhadap produk. Yang ketiga ada validasi pembelajaran. Ini adalah jenis efisiensi dramatis yang dimungkinkan oleh Learn Startup, bukan mencari cara untuk mencapai spesifikasi dengan sedikit usaha, tetapi mencari cara untuk mencapai nilai pembelajaran yang sama dengan spesifikasi yang jauh lebih sederhana. Yang keempat ada BLM, Build, Measure, Learn. Adalah salah satu prinsip utama dan startup. Pendekatan yang sangat efektif untuk mengembangkan startup yang dipelopori oleh Eric Ries. Mungkin terdengar sederhana, tetapi ini adalah teknik mengubah permainan untuk bisnis yang sebelumnya mengembangkan produk tanpa mendapatkan masukan pelanggan potensial. Terkadang perusahaan akan beruntung, tapi banyak yang akhirnya membuat produk canggih yang tidak diinginkan oleh siapapun. Yang kelima, balik arah, pivot atau bertahan. Tujuan dari semua eksperimen ini adalah untuk belajar. Cukup untuk mengadakan pertemuan pivot or persevere untuk mengevaluasi apakah strategi ini akan berhasil. Jika setiap eksperimen tanpa lebih produktif daripada yang berakhir, ada banyak pembelajaran dan data yang mendukung setidaknya beberapa asumsi lompatan keyakinan. Langkah selanjutnya adalah bertahan. Lakukan MVP lain yang merupakan penyempurnaan dari sebelumnya. Dan selanjutnya melakukan membangun, mengukur, belajar siklus. Pada pertemuan 4 kita membahas tentang langkah-langkah taktis untuk menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Most critical love or pain assumption. Learn Startup dirancang untuk beroperasional dalam situasi di mana kita menghadapi ketidakpastian yang ekstrim, sehingga kita tidak dapat membuat perkiraan yang akurat tentang apa yang mungkin akan terjadi. Dalam keadaan seperti itu, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah membentuk serangkaian hipotesis dalam pengertian ilmiah tentang apa yang ingin kita lihat itu terjadi. Hipotesis ini disebut asumsi lompatan keyakinan. Yang kedua ada hypothesis statement. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Lalu ada brainstorm a series of potential MVPs. Brainstorming atau dalam bahasa Indonesia curah gagasan adalah alat bantu yang digunakan untuk mengeluarkan ide dari setiap anggota tim yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Kunci sukses suatu sesi brainstorming adalah suasana bebas tanpa kritik untuk menggali ide kreatif demi mendapatkan solusi alternatif tanpa batas. Lalu ada MVP scoring cards, adalah penentuan eksperimen mana yang akan dijalankan dan dalam urutannya apa. Tandai MVP yang menguji asumsi yang mana, dan perkirakan biaya setiap eksperimen dan lamanya waktu yang diperlukan. Beberapa eksperimen mungkin tidak diperlukan karena asumsi dapat diuji dengan MVP yang lebih murah dan atau lebih cepat. Lalu dalam pertemuan 5 kita membahas model bisnis dan strategi pemasaran startup. Bisnis model sebenarnya adalah frame dari sebuah rencana bisnis dengan pemikiran bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan dengan memperhitungkan semua komponen bisnis.
Pengertian sederhananya adalah bagaimana perusahaan akan menghasilkan uang. Itulah yang harus dipikirkan, how to make money. Canvas ini adalah sebuah strategic management yang baik untuk digunakan dalam startup bisnis apapun, mengembangkan exciting bisnis. Para entrepreneur maupun entrepreneur dengan mudah menggunakan Learn Canvas ini untuk model bisnis mereka. Lalu terakhir ada di pertemuan 6. Ini membahas tentang situasi krisis yang dihadapi bisnis startup. Terdapat beberapa cara untuk menanggulangi krisis, yaitu mengidentifikasi krisis. Penetapan untuk mengetahui suatu masalah krisis, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya krisis untuk mengetahui apakah pabrik, relation, atau perusahaan dapat menangani krisis yang terjadi itu dengan cara yang cepat atau tidak. Bila krisis tersebut sulit untuk diatasi, membuang waktu, tenaga, dan biaya, maka PR dapat melihat segi lain dari krisis tersebut yang persoalannya tidak terbayangkan sebelumnya. Biasanya suatu perusahaan yang terkena krisis disertai kemunculan masalah lain yang tidak diduga sebelumnya. Yang kedua, menganalisa krisis. Salah satu cara untuk menganalisa krisis yaitu dengan 5W plus 1H. Menganalisa melalui beberapa pertanyaan untuk menetapkan penanggulangan suatu krisis. Yaitu yang pertama ada what, apa penyebab terjadinya krisis tersebut. Yang kedua ada why, kenapa krisis itu bisa terjadi. Yang ketiga ada where and when, di mana dan kapan krisis itu dimulai. Yang keempat ada how, sejauh mana krisis itu berkembang. Yang kelima ada how, bagaimana krisis itu terjadi. Yang keenam ada who, siapa yang mampu mengatasi krisis tersebut. Apakah perlu dibentuk suatu tim penanggulangan krisis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas untuk menganalisa penyebab, mengapa dan bagaimana, sejauh mana perkembangan krisis terjadi, di mana mulai terjadi, hingga persoalan yang mampu diajak untuk mengatasi krisis tersebut oleh salah satu personal dari mereka. Yang ketiga, mengatasi dan menanggulangi krisis. Tahap ini untuk mengetahui bagaimana dan siapa personal yang mampu diikutsertakan dalam suatu tim penanggulangan krisis, mengatasi bagaimana krisis tersebut agar tidak berkembang dan dicegah supaya tidak terulang lagi di masa mendatang. Untuk mengatasinya, selain memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, juga perlu diajak pihak ketiga, pejabat pemerintah dan yang berwenang dalam hal ini, tokoh masyarakat yang lainnya, sebagai upaya menetralisasi terhadap tanggapan negatif dan kontroversial. Yang keempat ada mengevaluasi krisis. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan krisis itu ada di dalam masyarakat. Apakah berjalan cukup lambat atau cepat, meningkatkan secara kualitas maupun kuantitas, serta bagaimana jenis dan bentuk krisis yang terjadi. Sekian dari saya video kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.